Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 9. Dasar suami nyebelin. Saat di perjalanan pulang, Syahla mulai tidak tahan. Ia adalah tipe orang yang tidak mau punya musuh. Jadi kalau ada masalah sekarang, ya harus diselesaikan sekarang juga. Om suami, Syahla membuka percakapan. Sampean pasti marah. Ustadz Amar yang sedang membuka masker dari mulutnya langsung melihat Syahla keheranan. Ia memang memakai masker saat di kelas untuk menutupi wajahnya yang bengkak karena alergi. Memangnya saya marah sama siapa? Ya sama saya lah. Syahla malah ganti merasa heran. Sampean kan dari tadi nggak mau bicara sama saya. Hah? Ustadz Amar ternganga dengan telunjuk mengarah ke dirinya sendiri. Ia kemudian mulai berpikir lagi. Bagian mana yang membuat istrinya mengira dia marah? Ustadz Amar mengerti. Sedari rumah sakit, Ustadz Amar memang menghindari berbicara dengan Syahla. Tapi bukan karena dia marah. Demi Tuhan, tidak sama sekali. Ustadz Amar melakukan itu karena dia malu memperlihatkan wajahnya yang jelek seperti disengat tawon. Kamu salah paham. Itu tadi hanya efek obat saja. Tapi saya tidak pernah marah, kata Ustadz Amar beralasan. Oh, Syahla tampak menganggukkan kepalanya. Iya, mana ada orang marah mengakui dirinya marah. Saya tidak marah, Syahla. Ustadz Amar menoleh lagi ke arah Syahla yang tampak tidak yakin dengan ucapannya. Iya, Syahla mengangguk lagi. Coba kamu ulangi, tadi saya bilang apa? Syahla mengernyitkan dahi. Ustadz tidak marah. Ustadz, kenapa panggilannya jadi Ustadz lagi? Oh, soalnya Ustadz kelihatan masih marah. Saya tidak marah, Syahla. Ustadz Amar akhirnya menggunakan kedua tangannya untuk memberi isyarat. Coba ulangi, suami tidak pernah marah pada istri. Suami tidak pernah marah pada istri. Syahla mengulangi perkataan Ustadz Amar dengan lancar. Oke, bagus, cukup ingat-ingat itu saja. Suami tidak pernah marah pada istri. Jadi, om suami benar-benar sudah nggak marah sama saya lagi. Saya tidak pernah marah, Syahla. Nada suara Ustadz Amar meninggi karena kekesalannya memuncak. Kalau saya bilang tidak marah ya tidak. Syahla tersentak, air matanya merebak mendengar bentakan Ustadz Amar. Sekarang Ustadz sedang marah sama saya. Ustadz Amar meremas rambutnya frustasi. Tidak. Untungnya, meski perdebatan tentang Ustadz Amar marah atau tidak itu berlangsung lama, mereka sampai di rumah dengan selamat. Mereka kemudian segera masuk ke kamar masing-masing untuk membersihkan diri. Setelah mandi dan berganti baju, Syahla mulai membuka tas laptopnya. Ia memastikan apakah laptop yang waktu itu ia jadikan sebagai senjata melawan geng samurai masih bisa menyala. Terakhir kali mencoba, layar laptop itu hanya berwarna hitam saja. Siapa tahu setelah dibiarkan berhari-hari, laptopnya kembali seperti sedia kala. Tapi harapan memang tinggal harapan. Laptop berwarna biru itu hanya memunculkan layar hitam saja meski ia menunggu selama beberapa jam. Gimana dong? Keluh Syahla. Kalau mau diservis, pasti bakalan lebih dari seminggu. Mana sempat? Syahla membuka ponselnya dan berniat menghubungi dua anggota kelompoknya yang lain. Tapi tidak jadi karena ia merasa itu akan sia-sia saja. Buktinya, meski presentasi mereka sudah di depan mata, tidak ada satupun yang menghubunginya untuk sekedar bertanya.
Hai Syahla, lu sibuk? Pesan dari Kak Rama membuat dahi Syahla berkerut. Syahla, lagi nugas buat presentasi Kak. Kenapa? Kak Rama, rajin banget ya lu. Maba memang harus begitu biar dapat IPK bagus. Syahla, hehehe, iya Kak. By the way, ada apa ya Kak? Kak Rama, nggak ada apa, apa kok Lala? Gewe boleh manggil lu Lala kan? Soalnya lebih enak aja nyebutnya ketimbang Syahla. Kepanjangan soalnya. Syahla, boleh kok Kak. Kak Rama, oke deh Dek Lala. Oh iya, kalau entar ada tugas yang susah, lu bisa nanya Gewe aja. Siapa tahu Gewe bisa bantu. Syahla membaca pesan dari Kak Rama lamat, meminta bantuan dari kakak tingkatnya. Kenapa tidak? Syahla kemudian tampak mengetik pesan balasan dengan ragu-ragu. Syahla, kebetulan saya lagi perlu bantuan sih Kak. Kak Rama, oh ya, bilang aja lah, pasti Gewe usahain buat bantu. Syahla, saya dapat tugas presentasi minggu depan Kak. Tapi laptop saya rusak. Kalau GK keberatan, boleh nggak saya pinjam laptop Kak Rama? Dibaca, begitu keterangan yang terlihat di balon pesannya. Tapi tidak ada jawaban. Syahla buru mengetik lagi. Syahla, Kak, kalau gak bisa gak apa-apa kok. Saya bisa pinjam yang lain aja. Kak Rama, boleh kok lah. Besok Gewe antar ke kelas lo ya. Syahla, serius Kak? Emangnya gak ngerepotin? Kak Rama, sama sekali nggak. Gewe malah seneng karena bisa bantuin adik tingkat Gewe. Syahla, makasih banyak ya Kak. Kak Rama, tapi nggak gratis ya. Lu harus sering-sering traktir Gewe makan. Syahla, siap, sekali lagi makasih ya Kak. Kak Rama, santai aja lah. Syahla menghela napas lega. Satu masalahnya sudah selesai. Ia pasti bisa tidur dengan nyenyak malam ini. Sedang asyiknya berbalasan chat dengan Kak Rama, Ustadz Amar menelepon. Tentu saja dirinya merasa heran. Mereka kan satu rumah, untuk apa menelpon segala? Halo, keluar. Perkataan Ustadz Amar benar seperti titah. Karena meskipun Syahla mengeluh sambil bersumut, dirinya tetap beranjak dari kasur dan keluar kamar. Kenapa sih, Om Suami? Kenapa harus nelpon saya padahal kita satu rumah? Ketus Syahla kesal. Saya nggak enak kalau harus teriak di dalam rumah. Terus, saya nggak bisa ketuk pintu kamar kamu karena ada garis batasnya. Saya nggak mau kena denda 50.000, jawab Ustadz Amar santai. CK, Syahla berdecak. Perhitungan banget sih. Mau ini nggak? Ustadz Amar mengangkat sebuah kantong plastik. Itu apa? Udang asam manis. Dari restoran tadi. Syahla membelalakan matanya. Sejujurnya, dirinya tadi belum puas makan udang gara. Gara harus mengantarkan Ustadz Amar ke rumah sakit.
Tidak disangka Ustadz Amar ternyata juga memesan untuk dibawa pulang. Sini, saking senangnya, Syahla sampai lupa dengan batas yang ia buat. Ia sudah tidak sabar ingin memakan udang kesukaannya itu dan melanggar aturannya sendiri. Rp50.000 dulu, Ustadz Amar memberi isyarat. Syahla seketika sadar kalau dirinya sudah dijebak. Dasar licik, yah, bagaimana ya, peraturan tetap peraturan kan? Ini curang, saya nggak mau bayar denda kalau caranya begini. Ya sudah, Ustadz Amar melipat tangannya. Kalau tidak mau, udangnya dibuang saja. Jangan, Syahla cemberut. Ya udah deh saya bayar, tunggu di sini. Syahla bergegas masuk ke dalam kamarnya lagi dan kembali dengan uang 50-an ribu. Nih, 50.000 rupiah, kontan. Oke, silakan menikmati hidangan Anda, Nona. Dengan ekspresi jahil, Ustadz Amar menyerahkan bungkusan itu dan masuk ke kamar begitu saja. Dasar suami nyebelin, teriak Syahla kesal. Hai Dek Lala, kemunculan Kak Rama pagi itu tidak hanya mengejutkan Syahla, tapi juga semua mahasiswa di kelas itu. Hai Kak, Syahla menjawab gugup. Ia belum terbiasa dengan pandangan orang yang memperhatikannya. Nih, laptopnya, jaga baik ya. Dia anak gua satunya. Syahla tertawa canggung, menerima tas berisi laptop itu sambil tersenyum. Pinjam dulu ya Kak. Oke, santai aja lah. Abis ini lo masih ada kelas nggak? Anak Persma ngajak ngumpul di kantin. Oh, kebetulan kosong sampai jam 10 sih Kak. Syahla melirik jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Nanti setelah ini saya langsung ke kantin aja. Oke, gua tunggu ya Dek Lala. Sambil berlalu, Kak Rama mengusap kepala Syahla. Jelas temannya berteriak sok. Apalagi Syahla, dia terkejut bukan main. Sejak kapan lo deket sama Kak Rama? Lo siapanya Kak Rama? Kenapa bisa kenal? Gue boleh minta nomornya nggak? Syahla kelabakan mendengar pertanyaan beruntun teman sekelasnya. Sorry temen, aku. Norak banget sih, kalian semua. Anggika yang berada di samping Syahla berteriak kesal. Kalau mau minta nomornya Kak Rama, minta aja sendiri. Jangan gangguin temen gue. Kelompok gadis itu tersentak mendengar teriakan Anggika, lalu langsung mundur teratur. Saling berbisik mencibir. Apaan sih, nggak jelas banget. Sok kecakepan. Syahla merasa tidak enak hati mendengar cemoohan mereka pada Anggika. Maaf Yanggi, gara aku. Stop, nggak usah minta maaf segala. Emang bener kok kata gue, mereka itu norak. Cuma perkara cowok aja langsung heboh. Syahla mengusap,
usap punggung temannya agar emosinya teredam. Lagian, kok lo bisa kenal sama orang kaya begitu sih? Orang kaya begitu, memangnya Kak Rama bagaimana? Dia itu terkenal playboy tahu. Oh iya, Syahla mengerutkan keningnya. Tapi kelihatannya dia baik kok. Duh, Syahlaku sayang, jangan cuma lihat orang dari luarnya aja. Nih ya, dia emang kelihatannya ganteng, baik, perhatian. Tapi aslinya, ceweknya di mana? Mana? Cewek? Cewek norak itu juga suka sama dia cuma karena lihat mukanya doang. Padahal mah aslinya zong. Syahla meringis mendengar ucapan belak-belakan Anggika. Dia khawatir teman yang lain akan mendengar perkataan itu dan malah semakin membenci Anggika. Untunglah, dosen segera masuk ke kelas mereka, meredam emosi Anggika dan lirikan tajam para pemuja Kak Rama. Sinilah, Kak Rama melambaikan tangan saat Syahla memasuki kantin. Kak Rama tampak duduk bersama beberapa mahasiswa lainnya. Anak baru ya, sini duduk samping gue, tukas seorang mahasiswa laki dengan rambut gondrong. Syahla meringis, dia tidak terbiasa duduk bersama laki, pada akhirnya memilih duduk di antara para mahasiswi. Halo Kak, Syahla menyalami para mahasiswi yang jumlahnya 5 orang itu. Mereka balas menyalaminya dengan ramah. Selanjutnya, mereka memesan makanan dan mulai rapat kecil-kecilan tentang kegiatan mereka. Karena saat ini sudah masuk akhir bulan, mereka mulai mempersiapkan penerbitan majalah kampus di awal bulan depan. Lagi nggak ada topik hot nih, Amel, salah satu anggota Persma mengeluh. Gimana kalau membahas dosen yang dicurigai korupsi, usul Kak Hasan, salah satu anggota Persma yang lain. Jangan, cegah Kak Rama. Kebenarannya belum terungkap, jangan sampai kita menggiring opini ke arah yang salah. Syahla anggukkan kepalanya. Perkataan Kak Rama benar. Mereka tidak boleh menyebarkan suatu berita berdasarkan dugaan semata. Lihat tuh, tunjuk Amel dengan wajah terpesona. Syahla yang duduk di seberang Amel terpaksa membalikkan badan demi melihat apa yang ditunjuk gadis itu. Saat menoleh, ia terkejut ternyata yang dimaksud adalah Ustadz Amar. Dia itu dosen baru di fakultas gue. Sumpah, orangnya ganteng banget, tapi sayangnya galak luar biasa. Celetuk Kak N, yang memang kuliah di jurusan kimia. Syahla menelan makanannya sambil mendengarkan dalam diam. Gimana kalau kita bikin berita tentang doi aja? Amel tampaknya merasa idenya sangat cemerlang. Lain halnya dengan Syahla yang jantungnya sudah berdebar tak karuan. Kita bisa wawancara dia soal kehidupan pribadinya, soal pendidikan, agama, atau pasangannya. Syahla tersedak kuah bakso yang sedang ia seruput mendengar ide luar biasa dari Amel. Kenapa Lala? Nih, minum, Kak Rama menyodorkan es jeruknya kepada Syahla. Syahla meminumnya sampai habis.
Ide bagus sih, tukas Kak En. Tapi, Pak Amar itu terkenal dingin banget kayak kulkas. Memang lo yakin bisa mewawancarai dia? Duh, gue suka deh yang dingin. Dingin begitu, Amel tersenyum genit. Syahla mulai ketir. Dia harus segera menyuruh Ustadz Amar untuk menolak diwawancara. Bersambung.